Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Ardianto dengan nomor NIM 2006051110101 akan menjelaskan tentang UTS Matematika Distrik. Pertama, alasan kita bisa mempercayai pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Di sini kita lihat dan amati bahwa di sini ada pernyataan satu, yaitu saya terpilih. Kita ibaratkan dengan P. Lalu yang dua, Indonesia maju. Kita ibaratkan dengan Q. Lalu maka Indonesia pasti maju. Ini hampir sama dengan Q. Jadi kita tidak usah buat pernyataan baru. Lalu jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Lalu kita ubah bentuknya menjadi saya terpilih itu P dan operasinya tetap Indonesia maju itu Q, maka Indonesia pasti maju itu Q. Lalu kita sederhanakan menjadi P dan Q implikasi ke Q. Kita buat tabelnya. P di sini statementnya kita buat true true false false, sedangkan Q true false true false. Dari rumusnya kita sederhanakan dulu, kita uraikan dari P dan Q di sini, dan itu selalu bernilai true jika kedua statementnya bernilai true. Dan di sini yang bernilai true cuma hanya yang paling atas. Yang bawahnya tidak ada true. Jadi semuanya bernilai false dan yang paling atas bernilai true. Lalu rumus keseluruhan P dan Q implikasi ke Q. Itu selalu bernilai true dan hanya bernilai false jika implikasi statementnya bernilai true false. True false. Di sini ada dua, yaitu P dan Q implikasi ke Q. P dan Q ini, sedangkan Q-nya ini. True false, yang bernilai true pertama ini true, sedangkan Q-nya tidak bernilai false. Jadi true. Sedangkan lainnya tidak ada true. Jadi semuanya ini true, otomatis. Dikarenakan semua jawaban bernilai true atau benar, maka pernyataan tersebut termasuk pernyataan tautologi, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa pernyataan tersebut dapat kita percayai. 2. Alasan kita sebaiknya tidak mempercayai pernyataan jika saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju. Untuk menyederhanakan, mari kita sederhanakan satu persatu, yaitu P kita isi dengan saya terpilih, lalu Q Indonesia maju. Di sini masih ada lagi Indonesia pasti tidak maju, tapi bentuk dasar dari katanya yaitu Indonesia maju, jadi kita pakai Q aja. Lalu jika saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Kita ubah menjadi saya terpilih menjadi P, ataunya menjadi atau, Indonesia maju menjadi Q, maka Indonesia pasti tidak maju. Karena ini tidak maju, beda dengan Indonesia maju. Jadi di variabel Q-nya kita beri negasi, yang berarti berlawanan, yaitu tidak. Jadi bentuk berubah menjadi P atau Q implikasi ke negasi Q. Lalu kita masukkan ke dalam tabelnya. Itu P kita isi jadi true true false false, sedangkan Q jadi true false. Dari rumusnya kita pecah, uraikan dulu, kita bahas dari P atau Q. P atau Q itu selalu bernilai true dan hanya bernilai false jika keduanya itu bernilai false. Dari sini yang bernilai false keduanya cuma hanya paling bawah. Jadi disimpulkan ini bernilai false. Sedangkan lainnya bernilai true. Lalu masuk ke negasi Q. Negasi Q itu merupakan kebalikan dari Q. Jika Q-nya bernilai true, maka negasinya bernilai false. Sedangkan Q-nya bernilai false, maka negasinya bernilai true. Begitu true menjadi false, lalu false menjadi true. Kita masuk ke rumusnya, P atau Q diimplikasikan ke negasi Q. Itu selalu bernilai true dan hanya false jika itu bernilai true false. Kita cari true false.
P atau Q-nya bernilai true, sedangkan negasinya kita bernilai false. True false di sini true false, maka P atau Q diimplikasikan negasi Q nilainya false. Lalu kita cari lagi, di sini ada lagi true false, maka di sini bernilai false. Sedangkan lainnya yang ini dan yang ini bernilai true. Dikarenakan jawaban ada yang bernilai true, dilihat sini ada nilai true, dan ada juga yang bernilai false, salah, ini false, maka pernyataan tersebut termasuk pernyataan kontingensi, sehingga pernyataan tersebut sebaiknya tidak kita percayai. Pertanyaan ketiga, di antara sekelompok mahasiswa terdapat 100 orang, ternyata 44 orang suka mata kuliah matematika diskrit, sedangkan 52 orang suka kalkulus, 42 orang suka bahasa Inggris, dan 16 orang suka matematika dan kalkulus. 15 orang suka matematika diskrit dan bahasa Inggris, 14 orang suka kalkulus dan bahasa Inggris, dan 5 orang tidak suka ketiga pelajaran tersebut. Kita ubah. Pertanyaan pertama, gambarlah diagram Venn untuk menunjukkan keadaan di atas. Untuk memudahnya, mari kita ubah dari ini. A, yaitu jumlah orang yang suka mata kuliah matematika diskrit. B, jumlah orang yang suka mata kuliah kalkulus. Dan C, suka mata kuliah bahasa Inggris. Dan D, jumlah orang yang tidak menyukai ketiga mata kuliah tersebut. Kita buat tabel agar mudah. Di sini 100 itu kita ibaratkan menjadi semestanya. Lalu 44 yaitu jumlah yang suka matematika diskrit. A, 44. B, itu jumlah orang yang suka matematika kalkulus. Kalkulus di sini ada 52. Lalu C, jumlah yang suka bahasa Inggris. Di sini terdapat 42. Lalu di sini ada D yang tidak menyukainya semuanya, di sini ada 5. Lalu A irisan C, maksudnya A yang milik A, anggota A, tapi juga masuk anggota C, yaitu 15. A itu matematika diskrit dan C-nya itu bahasa Inggris. Di sini matematika diskritnya itu di sini matematika diskrit dan bahasa Inggris itu ada 15 orang. Sedangkan B itu suka matematika kalkulus dan juga anggota dari C yang suka mata kuliah bahasa Inggris. Di sini yaitu adalah 14. Sedangkan A irisan B maksudnya adalah anggota A yaitu matematika diskrit dan juga termasuk anggota B yang suka kalkulus, terdapat 16 orang. Lalu kita masukkan di sini semestanya 100. Terus yang bagian A di sini terdapat dibagi karena ada irisan A, B yaitu 16 dengan A, C itu 15. Jadi dari A itu 44, lalu B-nya terdapat 52 dengan irisannya tadi, lalu C-nya 42, dan semua yang di luar sini, tapi termasuk 100 orang, kita ibaratkan D dimasukkan di luar, tetapi tidak masuk di dalam lingkaran diagram Venn-nya. Pertanyaan kedua, berapa siswa yang suka ketiganya? Kita buat di sini S min D dalam kurung A tambah B tambah C dikurangi irisan A irisan B. Itu seperti ini. S semuanya dikurangi D, berarti tinggal sisa yang berada di dalam lingkaran sini. Yang di dalam lingkaran ini nilainya adalah A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. Tetapi di sini kalau kita lihat di sini A luasnya segini, kalau ditambah B ada himpitan di sini yang kelebihan karena ada lapisan B. Untuk mengurangi lapisan B, maka kita kurangi A irisan B. Lalu di sini A dan C, karena ditambah C, maka ada kelebihan irisan dari C, yang miliknya C. Tetapi
karena ini ada 2 lapisan, kita kurangi A irisan C. Lalu di sini irisan, karena di sini lapisannya 2, yaitu lapisan dari milik B dan lapisannya punyanya C, maka kita kurangi bagian sini 1, yaitu B irisan C. Nah, di sini karena di sini tadi ada pengurangan lebih, yaitu 2 kali, jadi kita tambah A irisan B agar nilainya sama dengan S dikurangi D, yaitu 100 kurangi 5. Lalu kita sederhanakan, kita A irisan B irisan C karena masih berbentuk variabel, kita pindahkan ruas. Jadi 100 dikurangi 5 yaitu 95. Dan di sini 44 ditambah 52 ditambah 42, kita sederhanakan menjadi 138 dikurangi 16 ditambah 15 tambah 14, yaitu 45. Kita masukkan dalam kurung 138 dikurangi 45 yaitu 93. Lalu 95 dikurangi 93 hasilnya adalah 2. Jadi A irisan B irisan C atau siswa yang suka ketiganya, yaitu bagian sini, itu ada 2. Nah, itu pertanyaan yang ketiga, berapa siswa yang suka matematika diskrit atau kalkulus? Kita masukkan rumusnya, yaitu di sini kita permudah pakai garis. Ada A ditambah B di sini. Diskrit itu A, lalu kalkulus itu B. Kita tambahkan, tapi di sini karena ini cuma hanya atau, ada penyebut atau, berarti cuma hanya bagian sini. Bagian A yang tidak dimiliki oleh B dan juga tidak dimiliki oleh C. Jadi cuma ini untuk menghitungnya A, jadi A ditambah B dikurangi 2 irisan A dan B. Karena kita tidak perlu bagian sini, karena ini juga termasuk anggotanya B. Lalu B-nya di sini kita kurangi irisan B karena ini termasuk irisannya A. Jadi A ditambah B dikurangi 2 kali irisan A irisan B. Tapi di sini masih ada karena ini juga termasuk anggota dari C. Ya, jadi kita kurangi dari irisan A C-nya di sini, kita kurangi A irisan C. Dan di sini C juga mengurangi juga termasuk anggota B. Jadi kita kurangi jadi B irisan C. Nah, karena tadi ada 2 pengurangan dari irisan C, yaitu AC maupun BC, maka kita tambah jadi 2 A irisan B irisan C agar hasilnya ini setara. Lalu kita masukkan nilainya, A itu 44, B 52 dikurangi 2 dalam kurung A irisan B itu bernilai 16 dikurangi A irisan C bernilai 15 ditambah B irisan C 14 ditambah 2 kali A irisan B irisan C, yaitu 2 dikali 2 hasilnya 4. Kita sederhanakan menjadi 96 dikurangi 32 dikurangi 29 tambah 4, hasilnya 39. Jadi siswa yang suka matematika diskrit atau kalkulus, yaitu bagian sini A, tapi tidak masuk bagian B dan C, ditambah dengan B yang tidak termasuk bagian A dan C, itu hasilnya adalah 39. Pertanyaan keempat, bentuk fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS. Kita ambil dari soal yang nomor 2. Soal nomor 2 berikut, P atau Q diimplikasikan negasi Q. Kita menggunakan, karena tidak ada implikasi di dalam boolean, kita menggunakan hukum transformasi. Kita ubah menjadi negasi dalam kurung P atau Q, atau di sini ada atau, untuk mengubah dari maka implikasinya kita ubah menjadi atau negasi Q. Lalu jika P sama dengan X, lalu jika Q sama dengan Y, maka akan berubah menjadi X tambah Y dalam kurung aksen, negasinya berubah menjadi aksen, ditambah Q-nya itu Y,
karena ada negasi kita aksen. Lalu X tambah Y aksen ditambah Y aksen kita masukkan dalam tabel. X nya kita buat 00, 11, sedangkan Y 01, 01. Lalu kita pecah, ini ya X atau plus Y. X plus Y selalu bernilai 1 jika ada salah satunya dari ini bernilai 1. Dan bernilai 0 jika keduanya bernilai 0. Di sini yang kedua ada cuma 0-nya doang, cuma hanya yang bagian atas sini. Jadi ini X plus Y-nya bernilai 0. Karena yang lainnya punya nilai 1, maka ini semuanya bernilai 1. Lalu X tambah Y dalam kurung aksen berarti X tambah Y dibalikkan. Jadi 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0, dan 1 jadi 0. Lalu lagi tambah Y aksen. Y aksen merupakan kebalikan dari Y. Jika Y bernilai 0, maka Y aksennya 1. Jika Y-nya 1, Y aksennya 0. Begitu pula seterusnya. 0, 1, 1, 0. Kalau fungsinya, fungsi dari X tambah Y dalam kurung aksen tambah Y aksen itu sama dengan F sama dengan X di sini, X tambah Y aksen, lalu ditambahkan Y aksen. Itu selalu bernilai 1 jika ada salah satunya yang bernilai 1 statementnya. Lalu bernilai 0 jika keduanya bernilai 0. Di sini ada nilai 1, jadi nilainya 1. Di sini karena kedua-duanya 0, maka nilainya 0. Di sini 01 karena ada nilai 1, maka hasilnya 1. Lalu di sini 00, maka hasilnya 0. Nah, kita ambil yang hasilnya 1 ini. Kita ambil 00 dan 10 untuk mengerjakan SOP. Kita ambil bagian satunya. SOP dengan hasil 1, maka hasilnya 00, 00, dan 1, 0. Dan karena ini SOP yaitu sum of product, 0 itu jika disamkan itu bernilai X tapi dalam aksen. Kalau 1 itu X-nya X biasa. Jadi 0, 0 menjadi X aksen, lalu Y-nya bernilai aksen. Yang kedua 1, 0 itu bernilai 1 X biasa tanpa aksen, lalu 0 itu berarti Y-nya aksen. Dan untuk hasilnya maka kita pecah menjadi Fx dalam kurung Y sama dengan X aksen ditambah sum of product tambah X Y aksen. Lalu soal yang kedua POS. Kita ambil yang hasilnya fungsinya itu bernilai 0. Jadi POS dengan hasil 0 yaitu 01 maupun 11. Karena 01 yaitu 0, 1, X tambah Y aksen. Kenapa yang X-nya di sini bernilai aksen? Karena 0, tapi kok di sini X-nya tetap? Karena ini POS. POS itu product of sum. Jika 0, X-nya itu bernilai positif. Tapi kebalikannya jika 1, X-nya itu bernilai komplement. Jadi bernilai 0, 1 sama dengan X plus Y aksen. Lalu 1, 1 berubah menjadi X aksen ditambah Y aksen. Jadi hasilnya F dalam kurung X Y sama dengan X tambah Y aksen dalam kurung X aksen tambah Y aksen. Yaitu hasilnya ini. Tapi karena ini product of sum, jadi dikalikan. Nah,
Jelaskan pentingnya pemahaman materi dari matematika diskrit dalam teknik informatika. Pertama, teknik informatika adalah jurusan yang mempelajari komputer, khususnya dalam pemrograman. Sedangkan matematika diskrit sangat berguna karena dalam mengajarnya materi dasar dari matematika seperti boolean, di mana hal tersebut adalah dasar dari bahasa pemrograman. Dikarenakan komputer hanya mengerti antara iya dan tidak, karena tidak ada bahasa lain dari komputer, tidak mungkin komputer itu berkata antara tengah-tengah, yaitu ya atau tidak, atau sedang-sedang. Hanya bernilai ya pasti dan tidak, yaitu tidak. Dan dalam boolean telah mengajarkan antara benar dan salah seperti tautologi. Oleh karena itu, matematika diskrit merupakan hal yang wajib dipelajari oleh setiap programmer sebelum memulai pemrogramannya. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.